Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Setri Windiana Putri, mahasiswi dari kelas 2B Teori-Teori Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Riau. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 3 teori komunikasi dalam lingkup komunikasi kelompok. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan komunikasi kelompok. Menurut Walgito, komunikasi kelompok terdiri dari 2 kata, komunikasi dan kelompok. Komunikasi dalam bahasa Inggris, communication, berasal dari kata lain communicatio dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama, yakni maksudnya menyamakan suatu makna. Sedangkan kelompok dapat dipandang dari segi persepsi, motivasi, dan tujuan, interpretasi, dan juga dari segi interaksi. Berarti, komunikasi kelompok adalah menyamakan suatu makna di dalam suatu kelompok. Dan menurut Deddy Mulyana, kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Teori sosiometri. Teori ini berhubungan dengan daya tarik dan penolakan yang dirasakan pada suatu individu terhadap individu lain dengan adanya implikasi perasaan dalam pembentukan dan struktur suatu kelompok. Ketika individu mulai tertarik dengan individu lain dan saling menempatkan diri pada kedudukan yang paling tinggi, maka individu tersebut akan lebih mendominasi untuk berkomunikasi dengan individu lain dalam suatu kelompok hingga berbentuk kubu-kubu yang saling membenci. Contoh dari teori sosiometris ini sendiri adalah ada 4 orang mahasiswa yang baru saja memasuki jenjang universitas, yaitu kita sebut saja A, B, C, dan D. Keempat orang ini tidak mengenal satu sama lain. Pada suatu waktu, mereka berempat mendapatkan kesempatan menjadi satu kelompok untuk mengerjakan tugas. Seiring mereka mengerjakan tugas kelompok tersebut, mereka saling berkenalan dan menceritakan latar belakang dan hobi masing-masing. Sehingga tanpa disadari, mereka mempunyai ketertarikan dalam suatu hal yang sama. Yaitu seni musik. Sehingga mereka menjadi sebuah kelompok yang kemana-mana menjadi sering bersama dan mereka pun membuat sebuah grup band. Yang kedua, teori pemikiran kelompok. Teori ini telah dikemukakan oleh Irving L. Janis yang menyatakan bahwa terdapat adanya suatu kerangka atau model berpikir dalam suatu kelompok yang bersifat kohesif atau saling terpadu. Hal ini disebabkan oleh adanya situasi di mana suatu kelompok tersebut telah mengambil keputusan dalam kebijakan yang salah yang disebabkan oleh suatu tekanan, maka akan mengakibatkan turunnya efisiensi mental setiap individu dalam kelompok tersebut. Sehingga terjadilah konflik dalam suatu kelompok karena perbedaan pendapat. Contoh dari teori ini sendiri adalah, misalkan, saya menjadi ketua dalam sebuah kelompok yang berjumlah 10 orang. Kemudian saya membuat keputusan hanya dengan 6 orang dari jumlah 10 orang tersebut. Dan 4 orang lainnya mau tidak mau harus setuju, namun tetap mengurangi efisiensi dari pekerjaan mereka. Yang ketiga, teori fundamental interpersonal relation orientation. Teori ini dikemukakan pada tahun 1960 yang menjelaskan suatu hal yang mendasar pada perilaku komunikasi dalam kelompok kecil, juga menjelaskan bagaimana suatu individu dalam memasuki kelompok karena terdapat 3 kebutuhan, yakni 1. Inclusion. Inclusion ini sendiri adalah keinginan individu untuk masuk ke dalam suatu kelompok. Individu tersebut akan terus berpikir bagaimana mereka berinteraksi dalam kelompok. Sehingga akan timbul 2 kemungkinan, yaitu sikap yang ia mendominasi atau sikap yang ia terlalu minoritas. 2. Kontrol. Sikap individu yang berusaha mengendalikan atau mengatur individu lain dalam kelompok, sehingga akan timbul beberapa sikap, diantaranya autokrat atau sikap yang mendominasi dan sikap abdikrat atau sikap yang lebih cenderung diam. 3. Affection. Affection sendiri artinya adalah sikap individu yang menginginkan keakraban emosional dari individu lain sehingga timbul sikap overpersonal atau sikap yang tidak dapat mengerjakan sesuatu karena kurangnya perhatian, dan sikap unipersonal atau sikap yang cuek dengan keadaan. Nah, teman-teman, itulah pembahasan saya mengenai 3 teori komunikasi dalam lingkup komunikasi kelompok. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.